Oke, Sobat Sejawat, apa kabar? Masih di GBJ Corner. Eh, 2 minggu kita break dulu. Nah, sekarang kita akan mulai lagi. Terima kasih buat yang selalu mengikuti GBJ Corner. Dan yang belum, tolong di like, subscribe, dan komen ya. Oke, hari ini saya kedatangan tamu-tamu dekat sebetulnya ini sih. Lebih ke family channel ini. Akhirnya gitu Alhamdulillah. ya, ibu anak dan adik gitu. Jadi di sini ada siapa nih? Saya Ranti, anaknya Kak Acan. Anak saya Berarti panggilnya cucu Kak. dong. Saya Ranti Pernamasari dan ini anak saya. Selika. Selika apa? Selika Krisanti Azhar. Oh, Krisnya harus bawa nanti marah saya. iya. Ini bukan ayahnya, bukan. Saya dengan Herli Rahman, saya kebetulan adiknya tapi seringkali bilang kakaknya. Nasib. Jadi hari ini kita santai aja, kita akan ngobrol. Kebetulan Selika ini baru selesai kuliah di UK ya. Iya. 3 tahun di sana. Iya. Ngambil apa? Ngambil biochemistry. Biochemistry, coba bayangin itu apa, sejenis hal apa itu, alien itu kali ya, biochemistry. Jadi jarang-jarang ini aneh, lucu, tapi nanti kita akan gitu ya, kita akan ajak ngobrol seperti apa itu biochemistry. Tapi sebelumnya kita tetap masih di program Kata Kami. Oke, sobat sejawat, kita akan mulai nih berbincang-bincang santai tapi. Jadi ini bukan siapa-siapa sebetulnya. Ranti ini tahun berapa ya? Masih SMA ya dulu ya? 89. Masih seragam SMA. Masih. Masih berseragam, masih imut, masih naif, polos, nggak seperti sekarang. Oh, sekarang lebih naif lagi. Datang ke studio gitu loh kan, ikut nari-menari. Kenapa ya dulu ya tiba-tiba datang? Enggak, dulu kan ada Kak Acan bikin acara cover boy, cover girl di salah satu majalah mode Iya, majalah Jakarta. mode. Lalu waktu itu selain model-model yang diundang untuk pengisi acara, juga ada beberapa penari dari 5 SMA top di Jakarta gitu ceritanya. ya, Jadi SMA 6, 70, 70. 46, terus SMA 3. Nah, saya dari SMA 3. Jadi saya ada 2 orang, saya sama Natasha Pramudita. Natasha, Iya. Tasya, oke. Sekarang bayar dia ya. Iya, Cinta saya salut. iya itu Asma. Jadi Dan lawyer, ya. diajak diundang untuk menari bareng. Waduh, alhamdulillah senangnya minta ampun. Idola kan nari sama Acan Rahman. Wah, akhirnya kita Ternyata yang ngajar kayak jadi latihan bareng, abis show selesai, alhamdulillah terus diajak nari terus. Terus. Nah, itu tahun berarti 89 ya? 89. 89. Sampai ke 2000 berapa ya? Nari sampai 97 sih nanti 97, nari. karena 98 Krismon, kita nggak ada apa-apa kan. Krismon. nggak kalau dipotong dulu ya. Kalau nanti dulu nari terus sering jadi model visual, video klip. Iya. Oh, sinetron. Terus nggak sebelum belum. sinetron masuk dulu sering ikut jadi model iklan. Iya. Rajin casting dulu jadi iklannya banyak banget, baru ke Sinetron itu. Kak Acan masukin ke Persari. Iya, gitu. gitu. Sinetron sampai sekarang. Gitu. Dan ketemu jodoh juga di sana Iya. sama ini bapaknya Iya. nih. Jadi saya mulai di entertain sama Kak Acan, mulai sinetron sama Kak Acan, dapat jodoh di Kak Acan. Aduh, alhamdulillah ini. Ini hasilnya nih sekarang nih. Gitu. Kebetulan suaminya Sahabat. Sahabat. dari SMP. Ini makanya nggak jauh-jauh ini. Keluarga asli. Keluarga. Gitu. Nah, terus Selika ini kan ngambil tadi Biochemistry. Kenapa? Apa yang ada di Iya, kepala itu? Jujur waktu itu sih keputusan untuk ngambilnya karena pas SMA emang tertarik banget sama pelajaran itu. Jadi dulu tuh pas SMA aku biologi sama kimianya tuh nilainya bagus. Oh, oke. Dan emang seneng belajarnya. Dan waktu itu aku tuh SMA-nya kan ngambilnya International Baccalaureate Diploma Program. Dan itu kita harus, untuk lulus kita harus bikin skripsi gitu. Dan skripsinya tuh waktu itu aku bikinnya dalam topik enzim. Dan enzim itu bagian biochemistry. Dan aku pikir, wah seru juga nih waktu bikin skripsinya. Jadi aku lanjutin aja deh pelajarin gitu.
Di 3. SMA pakai skripsi lulus. Iya. Dan akhirnya lanjut belajar 3 tahun di London, di King's College London gitu sih Om. Tapi nggak, memang mungkin selain berpikir orang tua kasihan juga berdua di Jakarta, di Indonesia, nggak punya kepikiran mau diterusin di London. Tadinya pasti gitu dong. Pernah ada pemikiran gitu, cuman Tapi- kan qadarullah pas aku selesai kuliah tuh pas lagi pandemi ya kan. Oh iya. Pas banget lagi pandemi dan aku pun waktu itu setahun terakhir di sana tuh yang benar-benar lockdownnya tuh 3 kali Om. Jadi beberapa bulan tuh gak keluar rumah nggak ngapa-ngapain. Iya, kecuali Oh, untuk Ngapa-ngapain Tapi sih? online. online sekolah Cuman online. nggak bisa keluar aja. Nggak bisa keluar, tapi waktu itu beberapa 3 bulan terakhir aku di sana tuh udah mulai peringanan, jadi udah mulai bisa ke restoran, tapi ke restorannya outdoor, udah mulai kayak gitu-gitu. Tapi sempat lockdown tuh terjadi 3 kali. Tapi selama- kuliah tatap muka belum? belum. Waktu itu sempat maunya semester 2 semester terakhir tuh dibikin kuliah tatap muka, tapi akhirnya tetap aja ada lockdown lagi, jadi nggak jadi Iya, iya. gitu. Karena bandel-bandel ya. Nggak Iya. pada pakai ini ya Mas. Iya. Terus ada yang nggak ini belum ini ya vaksin. Iya, belum ada juga. Bandel ya mereka tuh ya. Tapi kan itu kan semester terakhir aku tuh pas Januari, Om. Tahun Jadi berapa sayang? Januari 2021 dan waktu itu vaksin tuh baru sebar luas tuh Februari, Maret. Iya. Ya kan, dan di UK tuh sistem vaksinnya per age group. Jadi yang duluan tuh yang Oh, tua yang dulu. tua dulu ke bawah. Iya. Tapi bener-bener yang tua dulu beneran loh kayaknya. Iya. Nggak ada diselak atau Oh, apapun. kan. Iya. Ini kayaknya rada mengandung gitu. Sarkasme. Atau yang Nyindir. di asuransi kesehatannya ada catatan mereka punya gangguan kesehatan tertentu, kayak misalnya penyakit jantung lah atau penyakit. Komorbidnya gitu. Iya, itu biasa diduluin. Aku pun kebagian duluan dari teman-temanku gara-gara waktu itu aku sempet cek mata, gara-gara matanya radang waktu itu. Mata radang sama mereka diklasifikasiin jadi orang yang punya penyakit. Akhirnya aku diduluin pas orang masih umur 30 tahun aku udah dimasukin. Gitu. Itu sebetulnya secara tidak sengaja. Iya, ya, kan tidak karena sengaja. ada radang. Ada radang di mata waktu itu. Oke, itu obrolan ringan dulu tentang siapa mereka. Jadi udah tahu kan, ibunya dulu pernah nari, anaknya baik, chemistry, tapi tiktokan. Iya kan? Iya, aku Ini nari. jago loh. Aku Nari nari jago. dari SMP. Oh. Ini memang turun darahnya langsung. Ini asli loh, karena saya nggak pernah ngajarin Kaca. Ya, itu darahnya kuat dari ibu tuh kuat banget. Nah, kita ke topik yang sebetulnya udah saya siapin nih, ya, sobat-sobat dimanapun. Saya tuh pengen ngangkat apa yang sekarang lagi isu yang lagi panas. Jadi saya mau tanya seperti apa sudut pandang mereka, perspektif mereka terhadap isu ini gitu kan? Karena yang satu ibu yang punya anak gadis, yang satu gadis yang seumuran dengan mungkin para korban gitu kan, yaitu pelecehan di perguruan tinggi dan ya ada sekolah SMA juga, jadi banyak lah, ada di pesantren juga. Jadi ini nggak tahu fenomena apa kok orang nggak bisa nahan diri ya gitu. Padahal mereka itu guru yang harus digugu, yang harus diturut, yang harus jadi teladan gitu kan. Karena kalau bicara itu ya, bicara konteksnya sama yang lagi marak ini yaitu pelecehan. Yang harusnya gitu ya, yang harusnya ini kalau kita ambil perbandingan atau ilustrasi ya ke Selika terutama, Acan tuh yang dulu jadi pimpinan studio selama 15 tahun. Udah tahu sendiri penari-penari ya, muda, cantik, seksi. Tapi tidak terjadi. Ya kan? Berarti bukan soal agama, soal iman. Ya kan? Akhlak. Soal akhlak. Iya. Gitu kan? Jadi bukan soal agama. Ini nggak ada urusan sama agama gitu. Jadi tetap akhlak manusianya bejat atau tidak. Kebetulan saya punya akhlak gitu kan. Nah, terus satu lagi itu kan 15 tahun Acan Studio. Setelah itu dilanjut lagi 15 tahun lagi di Fun Dance. Cewek-ceweknya makin muda. Gitu, 19 tahun, 18 tahun. Ini udah tua rentak. Ya kan? Udah tua keladi nih. Nggak mungkin gitu kan yang namanya cowok normal enggak gitu kan. Nggak tertarik atau nggak suka lihat orang-orang yang cantik, cewek cantik. Tapi tidak juga, nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu, nggak ada. Jadi kembali lagi ke akhlak kita gitu ya kan. Jadi jangan hubung-hubungkan antara agama seseorang dengan akhlak gitu kan. Itu tergantung gitu. Gimana kualitas orangnya aja gitu kan.
dia terbentuk dari apa, siapa yang membentuk dia, pengaruh apa, pengaruh setan kah, lingkungan iblis kah gitu. Jadi begitu gitu. Nah, ini jadi saya mempertanyakan nih. Sebagai seorang ibu nih, nanti yang punya anak gadis, begitu pertama mendengar kejadian yang di Cibiru terutama yang diungkap pertama kali, dan ternyata diikuti oleh banyak gitu loh kejadian di kasus-kasus di berbagai daerah, itu sangat miris gitu kan. Gimana itu anak-anak atau apa sih korban-korban yang masih relatif muda, sangat muda, yang punya mimpi ke depan tinggi, terus tiba-tiba pupus harapannya karena kejadian ini. Itu korbannya gimana, coba Marati sebagai seorang ibu. Aduh, gimana ya Kak Chan, saya tuh sebenarnya, saya dari tadi Kak Chan ngomong itu saya udah mulai merinding, merinding karena saya kebetulan orangnya memang empatinya besar ya. Jadi saya tuh sebenarnya kalau baca-baca gitu Kak Chan agak ngilu gitu. Jadi baca tuh selewat-selewat aja, nggak bisa baca detail karena pengen di skip gitu. Saking karena ngilunya. apa ya? Kayaknya nggak ini deh gitu. Prihatin pasti. Terusnya cuman tapi ini memang terjadi dan memang sebenarnya kan bukan saat ini aja ya. Saya juga udah pernah dengar dari beberapa tahun yang lalu, malah sampai ke hal-hal yang lain saya pernah lihat. Cuman rasanya nggak terlalu dekat gitu. Tapi sekarang ini kayaknya kan semakin marak. Ternyata bukan semakin marak, memang sudah ada, tapi cuman terus baru kebuka dan yang lain kemudian mengikuti karena akhirnya terinspirasi. Ya. Berani speak up. Berani speak up itu penting gitu. Tapi yang pasti sih nggak ada orang tua yang nggak sedih ya melihat kayak kejadian kayak gini. Akan pasti mereka, saya ikut prihatin nih buat semua keluarga yang menjadi korban. Insya Allah anak-anak disembuhkan oleh Allah ya, hatinya, batinnya, mentalnya, dan mudah-mudahan siapa oknumnya pun segera diberi hukuman yang setimpal gitu. Tapi pastinya sih kayak beberapa temen juga mulai worry Kak Chan, ada yang ngomong gini, aduh gimana ya, kok jadi ngeri gitu kok masukin anak ke pesantren. Tapi kan ternyata bukan cuma di pesantren, ada di sekolah biasa, di SMA, ada juga di universitas. Lalu memang saya kan alhamdulillah sekarang sama teman-teman di lokasi kan di TOP, tukang ojek pengkolan, ada yayasan. Dan kita kan bergerak di bidang pembangunan masjid dan juga sekolah-sekolah di tempat membutuhkan. Setelah TK Al-Amal, lalu kita berencana untuk tahun depan tuh buka pesantren. Jadi di antara pengurus tuh ada pembicaraan seperti ini, aduh kita gimana ya, mampu nggak kita bikin pesantren, akan layakkah, akan amankah anak-anak itu nantinya. Jadi sampai ke sana gitu kan. Saya bilang gini ya, sebenarnya gini, semua orang tuh balik ke niat. Kita juga nggak tahu itu kenapa sampai si guru-guru itu seperti itu. Yang pasti sesuatu yang tidak baik merasuk dalam diri mereka gitu. Betul, kan ya. Dan itu mereka nggak tamengin dengan ilmu-ilmu baik yang mereka punya gitu. Cuman buat kita yang punya niat baik untuk menyekolahkan anak atau membuat sekolah buat orang-orang yang membutuhkan, khususnya pesantren, sebaiknya nggak mundur deh gitu untuk hal ini karena niatnya baik. Iya, karena bukan itu juga bukan cuma niat baik, tapi ini perlu gitu. Di antara ribuan pesantren mungkin ada beberapa yang mengalami seperti ini, tapi di harapan kita sebagian besarnya tidak. Jangan digeneralisir. Iya, jangan digeneralisir. Jadi tetaplah dengan tujuan kita, tapi kita perbaiki. Apa sih yang jadi dicari akarnya gitu loh Kak Chan. Kenapa sih nih anak sampai mengalami hal ini? Apa pengajarnya yang tidak qualified? Betul. Apakah mereka yang perlu ditelusuri lagi, bukan cuma anak-anak yang dites? Iya, bukan cuma anak-anak yang dites kalau mau masuk. Tapi pengajar-pengajarnya harus ada regularly untuk dites secara kementalan, sejarah apa gitu loh. Tapi kalau prihatinnya sih, aduh, nauzubillah min dzalik ya Kak Chan, ya Allah. Saya juga kan pernah ngerasain anak sekolah jauh gitu, 3 tahun. Borinya ya Allah Tuhan. Tiap hari aduh lagi apa, gimana keadaannya. Tapi kita punya kesepakatan untuk komunikasi yang diupayakan untuk lancar. Jadi agak detail sih, mohon maaf ya Nak ya, tapi itu memang upaya kita. Jadi kalau Selika bergerak sedikit kemanapun bilang. Jadi jadi tiap hari harus berapa kali? Teleponnya sehari 3 kali Om. Itu video call. Iya. Jadi kelihatan ada di mana gitu. Enggak, bukan masalah ada di mana ya sih. Pokoknya kalau nanti tuh ketularan A tuh kemana-mana nanti harus bilang kan. Pindah jalan, pindah kemana tuh harus bilang. Udah di sini, sekarang udah kesini, pindah ke sini gitu. Tadinya sih awalnya gini, kenapa sih mesti bilang-bilang? Kan Kak Chan tahu, nanti kan mandiri dari kecil ya. Apaan sih diatur-atur gitu.
Tapi ternyata itu baik sekali kalau kita lihat positif. Jadi khawatir. Dia khawatir, artinya dia aman, merasa nyaman kalau Ya, kita aman gitu ya. Ya, Jadi benar. jadi mungkin saya nggak tahu ya, tapi tips komunikasi itu buat aku penting banget. Jadi anak-anak tuh apa ya, deket dengan orang tua walaupun fisiknya jauh gitu Ya. Kak Chan. Jadi Ya. walaupun anak-anak ngerasa aduh rempong nih ibunya nih, gitu ya. Emang Cuman rempong sih ya. 3 kali. tapi Kak Chan Oh, lebih. terus dia kalau mau belanja ke bawah atau ke apa itu tetap bilang. Tapi kalau dan saya waktu dia sebelum sekolah, nanti kan nemenin dia ke sana sebulan. Nah, jadi ikutin tuh Jadi perjalanan make sure dia. dulu ya. Mm-mm. Ada di tempat yang aman. Aman. Terus kalau ke sekolah lewatnya sini, Ini ke sini. Kalau rutenya. jalan alternatif apa, naik bis. Kalau misalnya naik bis kemana-mana apa. Jadi saya kira-kira punya perkiraan dia akan sampai berapa Gambaran, menit. ya. Gitu loh. Jadi Ya, kalau ya. berapa menit dia nggak kasih kabar, saya udah mulai panik. Kacau ya. Maaf Kenapa ya. nggak pakai GPS aja badannya? Panik. Tapi akhirnya dia bilang gini, Bu, Ade lagi nonton. Oke, tapi kalau ini sinyalnya jelek, ini nomor telepon teman Ade. 3 tahun begitu. Kalau di Jakarta juga Di kalau Jakarta anak gitu. sini juga kayak Dari gitu juga. kecil. Gitu Kak Jar, tapi gimana? Karena 1 sih. Coba 6. Kalau dari kecil gitu udah gak kaget lagi. Iya enggak, cuman Yang dia kaget teman-teman teman-teman kita. dia kaget. Iya. Gitu. Tapi wajar sih teman-teman kaget, teman-teman aku juga kaget. Kenapa sih lu apa-apa bilang lagi lo? Lah, terus bilang siapa dong kalau nggak bilang dia? Kira-kira gitu. Jadi apa ya? Khawatir pasti, prihatin pasti. Tapi kalau memang kita punya tujuan untuk membuat pesantren yang lebih baik atau sekolah lebih baik jangan mundur karena masalah ini. Karena semua orang perlu pendidikan yang lebih baik dan sarana yang lebih baik, juga pengajar yang lebih kompeten. Yang penting sekarang pencegahan aja sebelum terjadi di Nah, awal. itu dia, aduh. Jadi tindakan preventif apa? Berarti tahapannya fit and proper test, gitu kan si pengajar. Dan itu regularly ya, harus Iya, beberapa oh sekali iya. gitu loh dilakukan. Harus evaluasi. Kan kita nggak tahu ya, kita kan iman juga naik turun ya Benar. kita. Dan bukan hanya sama si pengajar, berarti sama murid pun harus diadakan konseling, ya kan? Iya. Secara betul. psikologis mereka tertekan, depresi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak Iya. nyaman. Itu jadi itu mungkin ya yang harus dilakuin Iya, kalau betul. kita Jadi punya. keterbukaan juga sih, mungkin Ya. anak-anak kan malu ya, takut dicerita Nah, tuh takut dilecehkan betul. temennya atau apa gitu. Sepertinya kita ini dulu, lihat dulu. Karena kenapa? Udah. Udah 15. Oh gitu. Iya. Kenapa? Terusin. Terus Nggak apa. Oke, rehat dulu ya. Nanti kita lanjut. Thank you. Oke, sobat, kita lanjut lagi ya. Tadi udah sampai mana ya? Oh, sampai apa? Dari mau- ibu. Mau ibu mau membuat. Ranti ini masih di ojek pengkolan. Udah ke berapa episode? 3020 sekian. Itu berapa lama? Berapa tahun? Hampir 7 tahun. 7 tahun. Bertahan. Alhamdulillah. Itu tukang ojek udah jadi pada tua semua kali ya 7 tahun. Iya, udah banyak keriput nih sekarang sih. Dari Udah muda saya- sampai sekarang udah kakek 7 tahun. 7 tahun Gitu. bertahan dia. Alhamdulillah. Masya Ini masih panjang nih. Insya Allah Karena Kaca masih bagus ratingnya. Sharingnya. Alhamdulillah. Masih Allah Oh, kasih iya. izin Ini kasih bilin. gitu. Bilin. Bilin promo. Nggak Oke, apa-apa saya lah, senyum santai aja aja dari tadi. sih. Senyum-senyum. Tinggal nagih aja ke sana. Oke, sekarang itu dari sisi ibu ya, sudut pandangnya. Sekarang dari Selika yang ini mungkin korbannya bisa jadi sepantaran gitu kan. Kalau Selika di posisi mereka yang Oh, ada di benar-benar. sebuah yayasan Nauzubillah Jalik sih. Bukan maksudnya bukan si korban, tapi dia ada di lingkungan Ngerti, itu. ngerti, Korban ngerti. itu pasti kalau misalnya ini sampai tidak terkuak, berarti itu tertutup sekali kan. Entah itu pondokan, perguruan Sekolah, apapun lah kampus, terserah. ya, apapun itu ya. Tersalah kalau ponpes ngomong ponpes terus seolah itu yang jeleknya itu enggak sebetulnya. Ini baru terkuak setelah sekian bulan gitu kan. Artinya satu, orang tuanya si korban tidak berani speak up atau anak-anaknya bahkan tidak berani ngomong ke orang tuanya, bahkan si tempatnya sendiri terisolir dan tidak terbuka, tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Kemungkinan begitu kan. Bayangin ada di satu tempat itu gimana sih? Sebenarnya gini Om Acan, kalau dari yang aku lihat ya, apalagi dari baca-baca berita dari dulu, banyak orang yang gak berani ngomong karena mereka pun saat speak up, mereka ngerasa mereka tetap dirugikan.
Ya, benar. oleh hukum, Betul. oleh masyarakat, Jadi- oleh orang-orang sekitar. Jadi ada judgement-nya. dan mungkin malu ya untuk ini, Dan untuk speak malu up, ya. dan yang itu tadi yang masalah hukum, mereka pun kalau mau ngadu ke badan hukum kadang mereka tetap nggak dapet solusinya dan nggak di justified kalau mereka tuh sebenarnya telah disalahkan Ya. gitu loh. Malah mereka bisa melihat pelakunya jalan begitu aja kan malah lebih sakit hati dan malah ada beberapa kali misalnya masalah KDRT nggak usah kayak pelecehan di rumah tangga, malah yang dirugikan secara hukum istrinya, korbannya gitu, padahal yang dilecehin korbannya gitu loh kan. Jadi mungkin salah satu kenapa mereka nggak ngomong itu karena itu. Jadi yang harus menurut aku pribadi yang harus dibetulin itu ya badan hukum negara Indonesia gitu. Mungkin itu bagian Om Merlin nanti bisa. Gitu. Dan kalau misalnya aku ada di lingkungan itu, nauzubillah min dzalik, orang-orang terdekatku harus ngalamin itu, tapi pasti aku akan coba untuk encourage mereka untuk speak up. Dan kalau misalnya memang mereka tetap gak berani, at least encourage mereka untuk datang ke ahli-ahli misalnya psikologis atau psikiatris biar mereka bisa yaitu ada sesi konselingnya, tapi sesi konselingnya nggak sama asal orang aja, sama orang yang nggak asal benar-benar curhat maksudnya. Iya, nggak asal curhat, yang benar-benar ahli. Karena kalau misalnya kayak konseling konseling sekolah kan kadang-kadang sekolah ada school counselor-nya. Mungkin walaupun pertama orangnya nggak ahli di bidangnya, emang kebetulan dapet kerjaan itu. Kedua, kalau misalnya tiba-tiba ternyata dia ngomong ke guru lain keceplosan, Milenial sih sebenarnya. Kayak kata kami gitu. keceplosan kan itu ya Jadi gibah ya. jadi gibah juga. Kalau misalnya psikiatris atau psikolog kan itu mereka udah license kan, dan mereka emang itu udah patient doctor confidential gitu loh. Jadi gitu sih kalau apapun. Tapi satu hal lagi, kita masih terbelakang cara berpikir, ya kan? Masih ada sungkan, ada takut, gitu kan? Takut disalahkan karena kita orang nggak punya, gitu kan? Nggak ada keberanian. Jadi cara berpikir yang masih terbelakang, konvensional, itu yang membuat mereka tidak punya keberanian. Itu yang salah satunya dimanfaatkan kelemahan itu oleh biang-biangnya nih, oknum-oknumnya ini. Karena apa? Kalau gue berbuat ini pasti nggak berani dia, pasti dia akan diam. Diancam sedikit pasti diam. Kamu jangan ngomong ya ke orang tua kamu, ke siapa-siapa. Kalau enggak kamu gini, gitu kan? Terus orang-orang itu kan yang di pelosok sana, iya, tiba-tiba hamil. Sekarang begitu anak-anaknya lahir, terus dianggapnya apa? Dianggap anak yatim piatu, supaya dapat sumbangan dari negara. Itu yang ngomong gitu bapaknya. Atau malah merekanya disalahin, misalnya kayak emang kamu pakai apa pas lagi ketemu bapaknya, gitu kan? Emang iya. Nah makanya sekarang kan ada lagi kayak apa ya? Kayak against ya dari perempuan terutama. Kita sudah tertutup kan, kalau terbuka mereka jadi jadi mengundang pelecehan. Kita sudah tertutup, kenapa masih dilecehkan juga? Jadi kalau kita tertutup, kalian apa yang ditutup dong si pemerkosa itu? Berarti tutup tuh hati yang busuknya, gitu kan? Harus dikuatin lagi nih keimanannya. Buat apa? Sekarang menurut saya nih ya, satu, dia statusnya adalah guru, ya kan? Guru. Terus yang dia pelajari adalah ilmu agama. Kebayang, guru agama ilmunya, terus mengajarkan ke murid-murid yang pakai hijab tertutup, masih dilecehkan juga. How? Nggak tahu ngomongnya gimana, segitu bejatnya nih orang, gitu kan? Syaiton itu sih. Gitu kan? Kalau kita ada kata-kata yang lebih kasar lagi ya akan diomongin nih. Karena istilahnya kita aja yang laki-laki marah gitu. Ini kok bisa ada sebejat ini orang. Ini lebih daripada binatang. Binatang aja gengsi ini loh. Kayak minder binatangnya. Ternyata ada yang lebih binatang dari gue. Ini jahat banget gitu orang ini. Ini sorry potong dulu ya. Fenomena ini sampai kita setiap hari ngeliat news, itu banyak kejadian entah begal, entah apapun itu ya. Karena kejadian ini, yang lainnya jadi biasa aja. Karena ini paling ekstrim kejadian. Seorang pengurus, pondok, guru,
bisa melakukan hal yang sangat bejat. Dan berulang ya. Berulang. Bertahun-tahun Dari 2016. Yang lebih parah lagi ada di satu kota juga di Jawa Barat. Itu si para santriwati itu kan ada reward, ada punishment, ada penghargaan dan ada hukuman. Mungkin menurut saya pribadi itu si santriwati yang incerannya itu dibikin satu kesalahan sehingga dengan hukuman itu dia membalas dengan pelecehan itu. Jadi itu bagian dari hukuman. Nah, ya daripada kamu Nggak dihukum gitu daripada ya. ini. Oh, dia ada Iya. Tapi aku pernah lihat loh Om, ada kayak camp transformasi untuk orang-orang yang misalnya kayak gay atau bisexual gitu, dan salah satu protokolnya itu ya, padahal ini mereka bilangnya pondok kayak agama gitu, tapi salah satu protokolnya ya mereka dipaksa untuk berhubungan badan antara laki sama perempuan biar udah nggak suka sama jenis lagi gitu. Seolah-olah itu terapi. Iya. Gitu, Bikin ritual kayak gitu ya. Disalahgunakan intinya ya. Iya. Jadi kayak sekte kan. Iya. Oh iya, jatuhnya gitu jadi. Ya, kayaknya gitu ya. Ya, beruntung banget adanya terbongkarnya kasus yang di Jawa Barat Cibiru ini, jadi semuanya berani speak up itu aja karena memang ini udah saatnya dibongkar. Dan maaf ya, saya langsung potong. Ini kayaknya kontrolnya ini memang harus dari Lembaga pemerintah. Mungkin pusatnya itu dari DPAG, Departemen Agama, yang di bawahnya langsung dari MUI. Kontrolnya harus ada. Yang ada di daerah wilayah wilayah masing-masing. masing-masing. Itu harus ada kontrolnya. Biar, maaf kalau saya salah ya di sini. Biar ketahuan MUI memberikan kontribusi yang saat ini diperlukan dan harus berani. Dan itu wilayahnya. Jangan ngomong soal politik dan segala macam, ekonomi. Paling menurut saya pribadi paling salah sekali bicara MUI menyimpang ke politik itu tidak boleh itu. Semuanya harus ke ranahnya masing-masing. Ya. Itu. Jadi memang fungsi pengawasan itu harus lebih Itu yang utama malah itu yang utama. Diperhatikan, jangan cuek seolah-olah tidak terjadi apa-apa di lingkungannya. Menutup mata ya. Salah itu. Di mana fungsi pengawasannya, dan itu nggak harus ada nunggu kejadian dulu, nggak bisa itu. Mau berapa korban lagi yang nanti yang terjadi. Ada lagi ke guru atau pimpinan kita bicara atau kampus, sekolah atau ponpes itu mengkultuskan. Jadi si pengurus atau pemimpin ini benar-benar seolah orang yang paling benar, paling jadi, suci. Iya. Jadi sampai si orang tua juga tidak percaya dengan aduan dari anaknya. Jadi anaknya pun nggak berani frustasi jadinya. Akhirnya dimanfaatkanlah sama para manusia bejat itu. Ya Allah Tuhan. Ya, kita miris banget gini. Sebetulnya bukan gitu aja. Kita jadi penuh kemarahan sekarang. Betul. Marah banget gitu. Rasanya pengen ketemu. Seperti itulah. Itu banyak pasti, bukan saya aja, saya mewakili aja orang-orang di luar sana yang marah. Karena apa? Saya juga laki-laki gitu. Saya lebih mungkin saya berbuat itu dibanding kamu yang ada di jangan jadi guru yang mengajarkan agama. Saya lebih mungkin saya di dunia modern, entertain, ketemu cewek-cewek cantik, seksi-seksi, tidak tertutup loh, seksi-seksi. Tapi saya enggak ngelakuin itu, enggak sebejat itu, karena saya masih punya iman, punya akhlak. Kalian tuh dari mana sih, terbuat dari apa sih? Gila bener. Itu kemarahan, itu ekspresi kemarahan saya. Jadi ya kita sih berharap ya nggak terjadi lagi. Amin. Dan si ini aware nih sekarang, pemerintah aware Ya, jadi dengan kejadian ini. terbangun ya. Jadi bahan renungan. Mau berapa banyak lagi korban-korban berikut? Kasihan lah, ini anak bangsa yang masih punya mimpi yang tinggi, yang harapan yang harus dicapai, tiba-tiba pupus semua harapan gara-gara satu orang bejat ini. Kasihan kan? Udah ada dari statement dari DPAG itu, kasus ini semuanya harus diusut tuntas. Udah ada. Ya, tapi jangan cuma statement aja. Turun ke bawah, turun ke lokasi, ke daerah-daerah. Dan benar-benar tuntaskan ya. Tuntaskan benar. Itu tapi ini harus dikawal, terutama media. Iya. Media tuh dari ujung tombak kita loh. Kita tahu kan dari media kan. Jadi media yang harus ngawal. Kita Kenapa mungkin. media kesini nunjuknya?
Ini orang media Salah soalnya. satu orang media. Saya tahu Pak. Ya, Dari 94 saya punya orang media. Jadi- Teman-teman juga deh. ini media semua orang media. Oke. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Nanti kita akan ngobrol di episode kedua tema yang lain lagi. Ya, terutama ini nih, si Cece ini yang baru pulang dari UK. Saya ingin tahu lebih banyak lagi, kita gali lagi. Ya, itu aja pertemuan yang temanya lagi panas ini. Semoga tidak terjadi lagi, tidak terulang Amin. lagi, tidak ada korban-korban lagi dari generasi muda dimanapun di seluruh Indonesia ini, dan harus fungsi pengawasan dari pemerintah benar-benar harus dilaksanakan. Itu komitmen kita yang harus menjaga anak bangsa. Kita harus lindungi mereka, ya, siapapun dia, gitu kan. Itu aja. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat, Amin. dan terutama kita berdoa dan mengucapkan turut prihatin terhadap semua korban, dan buat yang melakukan oknum itu dihukum Seberat-berat. setimpal dengan perbuatannya. Itu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, thank you. Makasih ya. Makasih ya. Makasih Kak Makasih. Ica. Makasih Kak I. Ya.